Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, di mana pada kali ini saya, Muhammad Zulfandi Bahtiar, akan menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam, mulai dari peradilan masa pra-Islam, kemudian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian pada masa Dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Yang pertama yang saya akan jelaskan yakni peradilan pada masa pra-Islam. Pada peradilan masa pra-Islam ini akan diklasifikasi menjadi tiga. Yang pertama, peradilan pertama. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31 dikisahkan bahwa Nabi Adam mengadili Qabil yang telah membunuh Habil. Hal ini dikarenakan perkara pernikahan. Kemudian dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 78-79 dikisahkan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang merupakan dua hakim pertama memutus perkara tentang perkara tanaman yang diinjak-injak oleh kambing. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Pada masa itu, eee, bahwa Romawi, Persia, dan bangsa Mesir kuno ini sudah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dan memiliki undang-undang atau peraturan yang dilaksanakan oleh para qadhi dengan baik. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah peradilan bangsa Arab masa jahiliyah. Kondisi sosial bangsa Arab pada masa itu tidak menyenangkan dan menganut hukum rimba. Kenyamanan hidup tidak ada sehingga sering pula dikatakan masa itu adalah masa kegelapan. Kemudian pada masa masyarakat pra-Islam itu, masa jahiliyah itu, jika terjadi sengketa mengenai hak milik, hak waris, dan pelanggaran hukum selain pembunuhan, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui bantuan juru damai atau juru wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berperkara. Peradilan pada masa jahiliyah itu dilakukan ada beberapa bentuk. Yang pertama, melalui badan hukum. Badan hukum pada masa jahiliyah dipegang oleh Bani Saham. Kemudian selain melalui Bani Saham tersebut, ada juga badan ihtikam atau sering disebut paranormal. Kemudian ada juga Dewan Mazalim. Kemudian materi yang kedua adalah peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini Rasulullah sudah memperlihatkan kebijaksanaannya, pada saat, bangunan Ka'bah rusak berat. Kemudian, perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong. Kemudian para penduduk Mekah membantu pekerjaan itu secara sukarela. Tetapi pada saat terakhir ketika pekerjaan tinggal mengangkut dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, timbul perselisihan karena setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan yang terhormat itu. Perselisihan semakin memuncak ketika maka dan akhirnya pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Safa akan dijadikan hakim untuk memutus perkara. Dan ternyata yang orang pertama yang masuk ke pintu Safa tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia pun dipercaya menjadi hakim. Kemudian kisah kebijaksanaan Nabi Muhammad juga dapat dilihat melalui pada saat mengatur organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. Petugas keagamaan dan para dai dikirim ke berbagai daerah dan kabilah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. Dari perjalanan sejarah Nabi tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini di samping sebagai pemimpin agama, juga seorang negarawan, pemimpin politik, dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menunjukkan Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Pada periode Rasulullah ini dibagi menjadi dua fase yang memiliki corak dan karakteristik masing-masing. Yang pertama adalah fase Makkiyah, di mana pada fase Makkiyah ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang memiliki lembaga pemerintah yang kuat. Kemudian yang kedua adalah fase Madaniyah. Nah, ini kebalikannya dari fase Makkiyah, di mana pada fase Madaniyah ini Islam sudah kuat. Kemudian kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media dakwah berjalan dengan lancar dan damai.
Keadaan seperti ini yang mendorong perlu adanya tasri' atau pembentukan hukum yang mengatur hubungan antar umat. Kemudian materi yang ketiga adalah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai peradilan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, cara Abu Bakar menghukumi sesuatu permasalahan adalah seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau memang masalah tersebut berhubungan langsung dengan hukum masyarakat, beliau akan berijtihad secara sendiri untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan perseorangan. Salah satu hakim yang terkenal pada masa Abu Bakar ini adalah Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di masa pemerintahan Umar ini, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka di antara wewenang penguasa adalah menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya dan membatasi wewenang tersebut. Karena itu, sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda atau urusan perdata, tetapi perkara-perkara jinayah yang menyangkut hukum kisos maka ditangani khalifah dan penguasa-penguasa daerah. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini terkenal dari segi perluasan wilayah. Selain itu, Utsman juga mengadakan pembangunan di bidang infrastruktur dengan membangun bendungan untuk menjaga arus banjir dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Kemudian juga membangun infrastruktur yang lain. Kemudian pada masa Utsman ini, setiap amir atau gubernur adalah wakil khilafah di daerah untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintah dan bertanggung jawab kepadanya. Kedudukan gubernur di samping kepala pemerintahan juga sebagai pemimpin agama, sekaligus pemimpin ekspedisi militer yang dibantu oleh katib atau administrasi keuangan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat yang disebut Majelis Syuro yang bertugas memberi saran, usul, dan nasihat. Namun keputusan terakhir tetap berada di tangan khalifah. Kemudian pada masa Khalifah Utsman ini juga yang terkenal adalah pembukuan mushaf Al-Quran. Kemudian selanjutnya yakni pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini banyak menghadapi pergolakan. Selama pemerintahannya hampir tidak ada yang stabil. Hal yang pertama kali dilakukan Ali saat menjadi khalifah yaitu memecat para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman. Alasannya, Ali berkeyakinan bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Tidak hanya memecat para gubernur, Ali juga kembali ke tanah yang dihadiahkan Khalifah Utsman kepada para gubernur untuk diberikan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali distribusi pajak tahunan. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini ada beberapa kebijakan yang terkenal. Yang pertama adalah penundaan pengusutan pembunuhan Khalifah Utsman, kemudian mengganti pejabat dan penataan administrasi. Nah, yang ketiga ini adalah munculnya gerakan oposisi. Di masa pemerintahan Ali ini terdapat beberapa gerakan pemberontakan. Pemberontakan ini lebih banyak disebabkan oleh kebijakan Ali yang tidak sepakat dengan masyarakat. Kemudian setelah masa khalifah ini akan dijelaskan tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Pada umumnya corak politik suatu negara akan dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya negara yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh situasi saat berdirinya negara tersebut. Pada Daulah Bani Umayyah yang lahir dikelilingi oleh musuh-musuhnya dari berbagai golongan, maka kebijaksanaan politiknya menggunakan pendekatan keamanan atau militer agar kekuasaannya menjadi berwibawa. Hubungan peradilan dengan penguasa pada masa Bani Umayyah ini ada 2 ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri. Dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma,
Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim. Para hakim pada masa itu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri. Dari sudut yang lain, khalifah selalu mengawasi gerak-gerak hakim dan mencatat yang menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan. Pada zaman Bani Umayyah ini, pengangkatan kodi-kodi yang bertugas di ibu kota pemerintahan adalah khalifah. Sementara kodi yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya kepada kepala daerah. Sedangkan wewenang seorang hakim hanyalah memutuskan hukum suatu perkara. Namun, yang melaksanakan hasil putusan tersebut adalah khalifah atau orang yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Contoh hakim memutuskan hukum terdakwa adalah kisos, sementara yang menjalankan hukum kisos tersebut adalah khalifah sendiri. Kemudian hukuman yang biasanya diputuskan dalam pengadilan pada masa ini adalah dalam bentuk denda, skorsing, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan dalam beberapa kasus khusus seperti bid'ah dan murtad hukumannya mati menjadi hukuman final. Sistem peradilan Islam pada masa Bani Umayyah ini ada beberapa ciri. Yang pertama, khalifah sendiri yang mengangkat kodi yang ditugaskan di ibu kota. Sedangkan kodi yang bertugas di daerah diserahkan kepada penguasa daerah. Ciri yang kedua adalah kodi bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri. Namun secara hierarki tetap di bawah khalifah dan wakilnya. Kemudian, kodi dibatasi wewenangnya hanya memutuskan perkara dalam urusan khusus. Pada eksistensinya, semua masalah yang memerlukan keputusan tidak diserahkan kepada kodi. Kodi hanya menangani kasus atau masalah baru yang belum ada hukumnya, dan kasus tersebut belum pernah terjadi. Kemudian, ciri yang keempat yang dijadikan kodi adalah seorang mujtahid, sehingga tidak ada hakim yang memegang suatu pendapat tertentu. Jadi keputusan tersebut benar-benar hasil mufakat ijtihad, keputusan hukum yang murni dan berwibawa. Kemudian setelah masa Bani Umayyah ini akan dijelaskan tentang peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Sistem politik yang dijalankan pada Daulah Bani Abbasiyah ini antara lain yaitu para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kemudian, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi sosial, dan kebudayaan. Kemudian, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Kemudian, kebebasan berpikir seperti HAM diakui sepenuhnya pada masa ini. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Selanjutnya, periode 2, 3, dan 4, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian atau kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat, kecuali pengakuan politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka lebih mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya saja munculnya daulah-daulah kecil. Contohnya Daulah Bani Abbasiyah di Andalusia, Spanyol, dan Daulah Fatimiyah. Kemudian dalam masa Daulah Abbasiyah ini para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab yang lainnya. Kemudian beberapa perubahan di bidang peradilan ini karena zaman Abbasiyah ini dibagi menjadi dua. Ciri yang pertama, pada zaman Abbasiyah pertama menjadi sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan pada masa Abbasiyah pertama, lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan 4 lembaga. Yang pertama, Diwan Qadhi Al-Qudhah, kemudian Qudhah Al-Aqali, kemudian Qudhah Al-Amsor, dan yang keempat, Al-Sultah Al-Qadhiyah. Adapun peradilan pada zaman Abbasiyah yang pertama ini ada 3 macam, yaitu Al-Qadha,
Hakimnya yang bergelar Al-Qadhi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Kemudian Al-Hizbah, hakimnya bergelar Muhtasib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Kemudian An-Nadhor fil Mazalim, hakimnya bergelar Sohbul atau Qadhi al-Mazalim, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan sebelumnya. Kemudian pengangkatan qadhi dilakukan juga oleh khalifah. Kemudian pada zaman Abbasiyah yang kedua, hakim-hakim pada masa ini memutus perkara menurut imam-imam madhab secara taklid atau hakim muqallid. Karena terdapat perbedaan hukum dengan madhab hakim. Dalam pengangkatan hakim, para hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah pada tiap tahunnya. Pengaruh eksekutif pada masa ini sangat tinggi dan pada masa ini wewenang peradilan dirasakan semakin menyempit dan terbatas pada masalah kekeluargaan saja. Kemudian setelah Daulah Bani Abbasiyah ini akan dijelaskan mengenai peradilan pada masa Turki Utsmani. Peradilan pada masa Turki Utsmani ini dibagi menjadi dua periode, yakni periode sebelum Tanzimat dan periode setelah Tanzimat. Karakteristik pada masa Tanzimat ini dilihat dari sistem dan struktur pemerintahan sultan atau khalifah. Sultan Khalifah ini adalah kepala negara yang sekaligus pula menjadi kepala agama. Kedua sisi ini mengharuskan sultan untuk bertindak dalam kebijaksanaan negara dan kebijakan agama. Kekuasaan sultan dalam bidang hukum dan peradilan di samping yang berkaitan dengan urusan sipil, juga hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan politik, militer, dan tata usaha negara. Oleh karena itu, kewenangannya dipilah menjadi dua bagian, yaitu hukum syariah dan hukum-hukum non-syariah. Kedua kewenangan ini masing-masing diserahkan kepada lembaga pejabat yang berbeda. Kedua kelembagaan ini adalah yang pertama Al-Qadhi. Kelembagaan ini diserahi kewenangan dalam pelaksanaan hukum-hukum syariah. Secara hierarki, di samping qadhi yang ada di pusat ibu kota, juga tersebar qadhi-qadhi di daerah. Sedangkan dalam porsi kewenangannya yang lebih khusus terbagi pula pada qadhi-qadhi tertentu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Seluruh kekuasaan qadhi itu dikepalai oleh qadhi al-qadhat yang berkedudukan di tingkat pusat ibu kota kerajaan. Kemudian lembaga yang kedua adalah syurta. Kewenangannya berupa di bidang keagamaan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. Kemudian pada masa Turki Utsmani ini periode yang kedua yaitu setelah Tanzimat. Munculnya Tanzimat ini dilatar belakangi oleh kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketertinggalannya dibanding bangsa Eropa. Pemuka-pemuka pembaharu di zaman ini ialah Mustafa Roshid Pasha dan Sultan Mahmud Siddiq Rifat Pasha. Pada akhir periode Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin banyak dan pelik. Sumber hukum yang dipegang pun tidak hanya sebatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum Barat. Hal ini diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam yang diwakili oleh Kerajaan Utsmani, sehingga memunculkan lembaga peradilan yang sumber hukumnya saling berbeda. Contohnya yang pertama Mahkamah at-Tawaf atau Qadha al-Mil. Peradilan ini untuk suatu kelompok agama, sumbernya dari agama masing-masing. Yang kedua adalah Qadha al-Qasul. Peradilan ini untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Yang ketiga adalah Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. Kemudian yang keempat, Qadha Mahkamah Al-Hukuk, yang mengadili perkara perdata. Dan yang kelima adalah Majelis Syari' Al-Syarif, yang mengadili perkara umat Islam khusus masalah keluarga, sumbernya fikih Islam. Dalam lembaga peradilan pada masa ini pun sudah banyak perubahan. Pada masa itu sudah ada mahkamah biasa, banding, dan mahkamah agung. Dengan demikian, qadha pada masa ini sudah beragam, dan hal ini merupakan pembaharuan yang dicapai pada periode sebelum dan sesudah Tanzimat.
Pada masa Turki Utsmani ini juga ada kodifikasi Undang-Undang Perdata. Usaha nyata ini untuk menempatkan ketentuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan negara baru terbentuk dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah yang dikodifikasikan pada masa pemerintahan Turki Utsmani ini yang disusun pada tahun 1869 sampai 1876. Majalah Al-Ahkam atau Kitab Undang-Undang Perdata ini terdiri atas 16 buku dengan 1851 pasal. Bagian pendahuluan diawali dengan dua bagian yang mendefinisikan fikih hukum Islam dan komponen-komponennya, serta pernyataan tentang prinsip-prinsip dasarnya yang terdiri dari 99 kaidah fikih. 16 buku tersebut membahas tentang yang pertama jual beli, kemudian sewa menyewa, ada masalah jaminan dan sebagainya. Mengenai metode aplikasi konsep fikih dalam kitab majalah ini, para hakim Umayyah mengikuti dan menggunakan kaidah-kaidah fikih Ibnu Nujam yang terdapat dalam kitab Al-Asbah An-Nadhair, terutama untuk perkara-perkara baru yang belum dibahas sebelumnya dalam kitab-kitab fikih. Maka mutlak diperlukan kaidah-kaidah fikih untuk menyelesaikannya. Selain itu, untuk memudahkan para hakim dan masyarakat luas dalam memahami isi kitab majalah, pada bagian mukadimah tersebut dilengkapi dengan penjelasan istilah-istilah yang lazim digunakan dalam kitab-kitab fikih Hanafiyah. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.